Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 101209115B. Program Studi Manajemen S1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Dosen pengampu yaitu Pak Dr. Budi Zatmiko, IR MSI. Di sini saya akan membahas tema mengenai wafatnya Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin masa kepemimpinan pasca Rasulullah. Rasulullah SAW wafat pada 2 Rabiul Awal 11 Hijriah tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinan kekhalifahannya. Sekelompok orang yang berpendapat bahwa Abu Bakar lebih berhak atas kekhalifahan karena Rasulullah meridhoinya dalam soal-soal agama. Salah satunya dengan mengimami sholat berjamaah ketika beliau sakit. Oleh karena itu, mereka menghendaki Abu Bakar sebagai pemimpin urusan keduanya, yakni kekhalifahan. Kelompok yang berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas kekhalifahannya adalah ahlu bait Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abu Thalib. Selain itu, masih ada sekelompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahannya adalah salah seorang dari kaum Quraisy yang termasuk dalam kaum Muhajirin. Gelombang pertama, kelompok lainnya berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalifahannya yaitu kaum Ansor. Ada 3 golongan yang bersaing keras terhadap perebutan kepemimpinan ini, yaitu Ansor, Muhajirin, dan keluarga Hashim. Abu Bakar ia adalah orang Quraisy yang merupakan pilihan ideal karena sejak pertama menjadi pendamping Nabi. Ia sahabat yang paling memahami risalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia merupakan kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun yang memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi SAW. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq telah membangun kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Hal ini menarik dari Abu Bakar bahwa pidato inaugurasi yang diucapkan sehari setelah pengangkatannya menegaskan totalitas kepribadian dan komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam, strategi meraih keberhasilan tertinggi bagi umat sepeninggalan Rasulullah SAW. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah, ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah orang yang kamu anggap kuat. Aku
Aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan kepadanya, maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhi, kata Abu Bakar dalam pidato inaugurasinya. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin, yaitu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Utsman ke Romawi, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, memerangi nabi palsu, kekuasaan bersifat legislatif, eksekutif, yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau wafat pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari berbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun, 5 bulan 11 hari karena sakit, dan mewasiatkan agar umat menggantikan peninggalannya. Lalu beliau Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Umar bin Khattab pada 13 Masehi sampai 23 Hijriah. 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Setelah itu kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Dan selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib tahun 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait materi wafatnya Rasulullah SAW dan para Khulafatur Rasyidin. Mohon maaf apabila ketika saya menyampaikan ada yang salah, itu murni dari kesalahan yang saya, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.